Sehelai rambut yang Yue berikan pada asistennya ternyata bisa membongkar kepalsuan Fang yang jahat. Walau Fang memberikan kalung giok yang telah dicuri dari rumah Tuan Zhang sebagai alat untuk mengaku-ngaku Zhang adalah ayah dari Yue. Dulu Tuan Zhang untuk menyelamatkan putrinya yang masih bayi dari kejaran penjahat penjual bayi. Tuan Zhang menyimpannya di dalam tong sampah. Tapi saat dia berhasil selamat, bayinya telah hilang. Sejak saat itu Tuan Zhang merasa bersalah pada bayi dan mendiang istrinya. Dan selama 20 tahun, dengan kecerdikan Yue dan pengalamannya sering tertipu dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai keluarganya, Yue lakukan tes DNA saat mengetahui bahwa Tuan Zhang telah kehilangan anak. Serta dengan kebaikan Tuan Zhang padanya, maka dia segera perintahkan asistennya untuk tes DNA. Dan dia cara yang dia adakan untuk pengakuan bahwa orang yang baik penyelamatnya adalah Tuan Zhang. Tapi akhirnya dia juga dipertemukan. Lao Fang kekeh mengakui Yue sebagai anaknya yang telah hilang. Tapi Yue tak bergeming untuk akui Tuan Zhang lah ayahnya yang asli. Terlebih lagi dengan kebaikan Tuan Zhang. Dulu saat dia kelaparan ditolong Tuan Zhang dengan semangkok mie dan uang 50.000 yuan untuk dibelikan gerobak. Agar Yue dapat mengumpulkan sampah lebih banyak. Yue ingin sekolah seperti teman-teman sebayanya. Dengan sebuah cincin yang diberikan Tuan Zhang, Yue berhasil menemukan Tuan Zhang sang penolongnya. Kalau bukan uang yang 50.000 itu, Yue tak akan berhasil miliki perusahaan yang besar. Kebaikan Tuan Zhang juga dirasakan oleh karyawan perusahaannya. Sehingga ketika Fang menjelekan Tuan Zhang untuk meluluhkan Yue agar memilih dirinya sebagai ayahnya terpatahkan. Justru dengan kehadiran mantan para karyawan perusahaan Tuan Zhang, semakin mantaplah Yue mengakui bahwa Tuan Zhang lah ayahnya, dan juga Yue tegaskan pula bahwa orang yang baik penolongnya saat dia terpuruk adalah Tuan Zhang. Terlebih lagi asistennya menemukan bukti banyak penyelewengan dari kejahatan Fang. Maka terusirlah Fang dari pesta pengakuan yang diadakan Yue. Karena kehilangan anak, Tuan Zhang mengadopsi 2 anak pada sebuah panti. Tapi kedua anak ini tak punya niat bagus. Setelah besar, kedua anak ini serakah ingin kuasai perusahaan ayah angkatnya. Lalu bekerja sama dengan Fan agar bisa kuasai perusahaan. Pertama, kedua anak ini menahan gaji karyawan selama 3 bulan. Sehingga karyawan lakukan demo meminta hak mereka dibayarkan. Tuan Zhang terkejut gaji karyawan belum dibayar. Saat dikonfirmasi pada 2 anak durhaka ini malah secara arogan menyalahkan karyawan yang demo. Lalu kedua anak bejat ini sarankan untuk bayar gaji karyawan pakai dana abadi perusahaan yang ternyata juga dana itu telah dipindahkan secara misterius oleh oknum di dalam. Belakangan diketahui bahwa dana itu dihacker oleh Fan, yang akibatnya perusahaan berstatus kosong. Maka Tuan Zhang untuk membayarkan gaji itu menjual asetnya berupa mobil mewah, rumah, barang berharga lainnya. Tapi setelah seluruh asetnya terjual kekurangan sekitar 6 juta yuan lagi. Maka di acara investasi yang diadakan grup Chu, Tuan Zhang mendatangi Fang yang pernah dia tolong agar membantu kesulitan dana. Tapi malah diperlakukan semena-mena. Sampai Tuan Zhang berlutut serta mengelap sepatu Fang. Uang yang diharapkan tak pernah diberikan. Bahkan Fang mendatangkan preman yang mengaku mantan karyawan yang belum dapat pembayaran gaji. Tujuan Fang adalah agar Tuan Zhang menandatangan surat penyerahan perusahaan pada kedua anak bejat. Di saat-saat genting, Yue yang merupakan pemilik perusahaan Chu yang juga penyelenggara acara pesta datang menyelamatkan Tuan Zhang dan membalaskan dendam Tuan Zhang pada mereka. Tuan Zhang adalah orang baik yang telah menolong Yue di waktu kecil. Kebaikan Tuan Zhang itu dikenal pula oleh para karyawan perusahaan.
Sehingga ketika diadakan kompetisi untuk mendapatkan investasi di bidang firewall, perusahaan Chu yang telah merger dengan perusahaan Tuan Zhang, yang awalnya dikalahkan oleh Fang dan grup Sakura. Tetapi karena ahli yang membuat lolosnya perusahaan Fang dan grup Sakura sebagai pemenang tender, ternyata ahli itu mantan karyawan Tuan Zhang. Dan ahli tersebut mau berterima kasih pada Tuan Zhang atas ilmu yang didapatkannya itu saat bekerja di Tuan Zhang. Maka ahli itu tak mau lagi kerjasama dengan Fang dan kroninya. Tentunya pemilik modal putuskan Tuan Zhang dan Yue berhasil dapatkan investasi.